Silakan Pak Sawir. Baik, terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekda Kabupaten Darmasraya yang kita hormati, Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Darmasraya. Bagi saya ini adalah penilaian kedua kali di Rumah Sakit Umum Darmasraya ini. Kalau tidak salah saya pada 2 tahun yang lalu juga kita melakukan penilaian ke sana. Ada beberapa hal yang ingin saya dalami terkait dengan rumah sakit ini. Menurut saya rumah sakit ini bukan hanya milik masyarakat Darmasraya, tapi adalah masyarakat Nusantara. Sebab rumah sakit ini terletak di lintas Sumatera. Jadi orang mana saja bisa saja mampir di sana, berobat di sana. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait ini adalah dari pemaparan yang disampaikan Ibu Direktur Rumah Sakit tadi, apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD Darmasraya ini sudah memadai seluruhnya? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Dengan berjumlahnya tenaga dokter spesialis kita dan juga meningkatnya kebutuhan kita, untuk sarana prasarana belum memadai semua, tetapi kita masih dalam proses upaya penambahan sarana prasarana tersebut. Kira-kira kalau boleh tahu apa saja yang masih dibutuhkan untuk kelengkapan sebuah rumah sakit, kalau tidak salah saya tipe C hari ini Bu ya? Ya, apa saja yang masih dibutuhkan? Mumpung kita sama Pak Sekda Bu. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Sabir. Yang pertama kebutuhan kita adalah kelanjutan untuk pembangunan gedung RSUD Sumedare yang baru, karena kami berharap Pak ini bisa secepatnya rumah sakit yang lama pelayanannya itu semuanya secara bertahap nanti ke depannya akan dipindahkan seluruhnya ke gedung yang baru. Itu kami butuh support ataupun secara bertahap sesuai dengan tuntutan anggaran Pak itu untuk pembangunan gedung RSUD Sumedare. Begitu juga Pak, karena desain RSUD Sumedare kita ini adalah dari lantai 1 sampai lantai 4 Pak yang sudah terbangun ini itu memakai lift. Jadi kami memang support ataupun dukungan dari Pemda nantinya kita untuk pembangunan ataupun itu ini. Berarti belum ada lift Bu ya? Belum Pak, tapi ya. Alhamdulillah mungkin ke depannya sudah akan dianggarkan. Kalau naik tangga itu terbit juga perlu bikinnya tuh Bu. Ya, ini kan masalah bangunan. Yang ingin saya tanyakan lagi adalah terkait dengan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap kelancaran pelayanan. Sebab pelayanan yang baik itu puas atau tidak puasnya pasien nantinya, masyarakat nantinya adalah terkait dengan yang namanya sarana dan prasarana. Apakah sarana dan prasarana yang ada di dalam rumah sakit itu mulai dari prasarana untuk pengobatan, labor itu ini segala macam gimana Bu? Mungkin mohon izin Pak dibantu dari Ibu Kabid Pelayanan terkait dengan sarana kebutuhan pelayanan. Silakan. Terkait dengan pelayanan kebutuhan pelayanan. Baik, terima kasih Pak. Kan kami menyampaikan bahwa baik, terima kasih Pak. Izinkan kami menyampaikan bahwa untuk sarana prasarana pelayanan di Sumedare itu ada beberapa hal yang belum ada di Rumah Sakit Sumedare sebagai syarat Rumah Sakit IPC, yaitu pertama adalah ICU atau NICU. Karena sampai saat ini kami dari Rumah Sakit Sumedare pasien-pasien yang berisiko perawatannya atau kondisinya harus penanganan dengan ICU dan NICU itu harus kami rujuk ke rumah sakit rujukan, yaitu di Rumah Sakit Muhammad Nasir dan M. Jamil. Nah, kalau seandainya ICU dan NICU ini sudah ada, tentu akan mengurangi angka rujukan kita ke rumah sakit rujukan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang juga kita butuhkan adalah laboratorium
paling sentral. Kita ada beberapa item pemeriksaan labor yang masih belum ada di tempat kita, sehingga harus dilakukan rujukan juga ke rumah sakit. Jadi ada beberapa hal dari sarana yang sudah ditetapkan dalam master plan rumah sakit yang baru dengan gedung yang sudah disiapkan. Kami sudah melihat dari pelayanan itu sudah terfasilitasi, dan untuk alatnya mungkin kalau gedung itu sudah termanfaatkan, kalau anggaran itu tidak ada, setidaknya kita bisa melakukan KSO atau kerjasama dengan alat-alat labor. Itu juga menjadi jalan keluarnya. Tapi salah satunya memang harus menggunakan atau siap sarananya untuk instalasinya. Itu tuh beberapa yang kita anggap sangat emergensi untuk pelayanan pasien-pasien kita. Kemudian mungkin ada lagi dari pelayanan, kita meminta juga atau berharap operasi mata kita masih menggunakan konvensional, cara konvensional. Kita belum menggunakan alat PECO, tapi alhamdulillah di tahun 2021 ini kita terfasilitasi dengan dana DAK untuk operasi PECO di Damasraya. Karena saat ini masyarakat juga sudah pintar dan sudah mengerti bahwa untuk operasi mata banyak yang meminta keluar dari Damasraya. Padahal kita punya dokter mata 2 orang, sehingga tingkat rujukan kita juga meningkat. Dengan adanya PECO ini, maka jenis layanan kita akan sama dengan rumah sakit rujukan yang diharapkan oleh masyarakat Damasraya. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, makasih. Saya akan lanjutkan pertanyaan ini. Izin Prof, ini beruntung sekali Ibu didamping oleh Pak Sekda. Mudah-mudahan Pak Sekda bisa mencatat dan bisa dianggarkan untuk tahun-tahun berikutnya. Ini terkait dengan pasien rujukan yang tadi dikatakan jika ada yang perlu dirujuk itu adalah ke M. Nasir Kota Solo, kemudian juga ke M. Jamil. Nah, saya ingin tahu sarana pendukung untuk ini bagaimana? Yang saya maksudkan mungkin berupa ambulan atau apa namanya. Silakan Bu. Ya, baik Pak. Untuk rujukan kita selama ini untuk rumah sakit Sumedare sudah mempunyai sarana ambulan kita dalam kondisi malah baru pada tahun 2020 ada 5 ambulan. STP-nya kita juga sesuai dengan standar pelayanan sangat terpenuhi karena STP-nya kalau highest itu, jadi untuk penanganan pasien-pasien selama perjalanan jika kondisinya memburuk itu juga sangat terstandar Pak. Jadi permintaan atau usulan kita dari pelayanan terfasilitasi dengan adanya sarana tersebut. Ada kondisi-kondisi di mana sewaktu tingkat rujukan atau kondisinya ambulannya tidak ada, kita sudah bekerja sama dengan pemerintah kita setempat dengan ada beberapa dari puskesmas atau dinas kesehatan, kita akan berkoordinasi jika kekurangan ambulan dalam proses rujukan. Sampai saat ini, kalaupun tidak ada pihak yang ketiga secara eksternal yang juga menawarkan ambulannya yang bisa digunakan. Sehingga untuk ambulan, kita dari Rumah Sakit Sumedare bisa tercover dengan semua sistem yang kita lakukan di Rumah Sakit Sumedare. Gitu Pak. Khusus ambulan ini, 5 unit semuanya ready Bu ya? Ready Pak. Apakah itu sudah mencukupi untuk sebuah rumah sakit di Damasraya yang jaraknya begitu jauh ke Solo atau ke Padang Bu? Bahkan ke Bukit Tinggi juga? Kalau bisa ditambah Pak. Nah. Cuman mungkin sebagai masukan begini Pak, kalau sekedar untuk rujukan ke rumah sakit ke Solo atau ke Padang itu mencukupi dengan angka kasus kita rujukan. Cuma kadang-kadang ada kebutuhan masyarakat yang membutuhkan ambulan mau mengantarkan jenazah. Kadang juga kita fasilitasi. Mungkin ada kondisi di saat itu yang akhirnya kita berharap ada dipisahkan antara mobil rujukan dengan jenazah atau kebutuhan lain dari rumah sakit ke wilayahnya atau pulangnya gitu Pak. Itu yang saya masukkan tadi Bu. Kemudian sudah berapa menit? 9 menit ya. Saya masuk kepada inovasi yang dipunyai oleh rumah sakit ini. Salah satunya adalah pelayanan COVID Bu ya.
Ini kalau saya tidak salah menangkap tadi, rumah sakit ini cuma punya satu ventilator. Sementara saat ini kasus COVID itu sangat gila-gilaan. Kalau tidak salah saya juga kemarin pertambahan kasus di Dharmasraya itu 10 orang. Nah, gimana memanfaatkan ventilator yang satu itu, Bu? Kalau untuk pelayanan Pak, kita Rumah Sakit Sungai Dare itu sesuai dengan standar dari Kemenkes itu merawat pasien yang tipe C ini adalah ringan dan sedang. Okay. Kita bukan rumah sakit rujukan yang bisa menangani pasien-pasien berat. Untuk mengatasi hal ini, kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar semua yang terkonfirmasi baik memerlukan rawatan atau tidak itu harus datang ke Rumah Sakit Sungai Dare untuk diperiksa kondisi pasiennya. Sehingga kita caranya itu adalah sistem itu yang kita tetapkan untuk memutuskan atau memperkecil kemungkinan pasien-pasien tidak terpantau, kemudian yang memang perlu yang dari luar seakan-akan tidak diperlukan rawatan, sebetulnya kondisinya itu perlu rawatan segera ditangani. Nah itu memperkecil dari kondisi ringan itu atau dari kondisi sedang itu tuh masuk ke dalam kondisi buruk. Karena keterbatasan sarana dan prasarana itulah kita membuat sistem itu dengan Dinas Kesehatan dan alhamdulillah itu sudah berjalan Pak. Sampai saat ini untuk kasus yang sedang yang dirawat kemudian mau menjadi berat itu sudah bisa ditangani di rumah sakit rujukan yang kita komunikasikan sebelumnya Pak. Baik, makasih. Ini yang terakhir. Saya ingin mengetahui apakah di rumah sakit yang lama atau yang baru, bagaimana dengan areal parkir, Bu? Sebab di mana-mana rumah sakit ini penuh oleh kendaraan, Bu. Rumah sakit manapun. Ini tempat yang satu ini seksi sekali oleh masyarakat, Bu. Bagaimana dengan rumah sakit daerah Dharmasraya ini? Apakah sarana parkirnya memadai atau belum? Kalau belum, ya apa solusinya? Terima kasih terkait dengan parkir baik gedung lama ataupun gedung baru. Untuk gedung lama kita memang untuk parkir ini Pak kita memang keterbatasan karena area tanahnya, di mana area tanah itu memang masih milik masyarakat. Jadi kita memang belum bisa menerapkan sepenuhnya. Tetapi untuk pengelolaan parkir Pak kita sudah dibantu oleh pemuda atau dari masyarakat tersebut. Jadi pengaturannya kalau sudah tertata dan juga sudah kita buatkan pagarnya Pak. Dan selalu kita informasikan kepada pengunjung atau masyarakat. Begitu juga untuk yang di gedung baru Pak, karena kita memang baru operasional untuk pelayanan parkir pada masyarakat kita memang masih tahap sosialisasi dan kita memang wacana ke depan akan menerapkan sesuai dengan perda. Begitu juga kita juga sudah berkoordinasi melalui Pemda dan juga DPRD bahwasanya kita juga mendapat dukungan Pak. Kedepannya itu akan dibuatkan dengan sistem security parkir itu Pak. Jadi nanti selain kita juga tidak perlu membutuhkan SDM atau tenaga yang akan mengelola, tetapi kita juga akan lebih menertibkan nanti SDM-nya untuk pengaturannya. Jadi itu Pak ke depan rencana untuk peningkatan pengelolaan parkir di RSUD. Baik, terima kasih Bu Direktur, terima kasih Pak Sekda. Demikian pendalaman dari saya dan saya kembalikan kepada Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Said pribadi.